wala yu'la lan ora bisa dikalahaken apa sih Islam, dan tidak ada yang bisa mengungguli keluhuran Islam, keagungan Islam. Al-Islamu utawi agama Islam iku ya'lu luhur apa sih napa niku wau Islam, wala yu'la lan ora bisa den kalahaken apa sih Islam. Akhrajahu ngetoaken ing hadis sapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni, dari Sayyidina A'id bin Amr Al-Muzani dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, atabu al-Islam ya'lu wa la yu'la alaih. Al-Islam ya'lu wa la yu'la, Islam adalah agama yang tinggi derajatnya, Islam adalah agama yang luhur ajarannya, dan tidak ada agama yang menyamai apalagi mengungguli keistimewaan kesempurnaan agama Islam. Nah, hadis nikah dalil ala uluwi ahli Islam wa ala ahli iman ala ahli adyan. Dalil ala uluwi ahli Islam ala ahli adyan fi kulli amr. Dalil sesungguhnya adalah menunjukkan bahwa Islam adalah agama yang sangat luhur, yang sangat tinggi derajatnya, ala ahli adyan, mengalahkan seluruh agama-agama, fi kulli amrin, dalam segala hal. Islam tidak bisa kalahki bi agama na apa we, dalam segala aspek, dalam segala perkara, dalam segala hal Islam terdepan dari sekian banyak agama. Dari sekian banyak agama, Islam adalah agama yang paling sempurna, yang paling tinggi derajatnya. Hanya saja umat Islam saya ragu. Cuma umat Islam menikah seaban gila kurang percaya diri, sehingga masih mengadopsi ajaran-ajaran agama yang lain daripada luar Islam, mengambil din daripada din ghair Islam. Padahal agama mereka ampun sangat tinggi derajatnya, sangat sempurna ajarna. Mun urusan rahmatan lil alamin syatanya sobung lebih perhatian daripada Islam. Cuma umat Islam tibi ini ragu, bahkan untuk ngaku Islam mungkin todus, padahal Islam ini adalah kedudukannya lebih tinggi daripada agama-agama selain. Nah, seteti pertanyaan besar, apakah kaula ben panjenengan nika ampun memuliakan Islam? Dengan Islam ini kita menjadi orang yang mulia. Apakah kita sudah memuliakan Islam? Dengan Islam kita menjadi orang yang tertinggi derajatnya. Apakah kita sudah meninggikan agama Islam? Lah ini kasih tadi pertanyaan kang kukul panjenengan. Kadang orang hanya bangga, beda orang bangga kelaban agama Islam, kadang Islam tibi kecewa ada orang pemeluk agama nikah. Mereka merasa bangga, merasa puas kelaban agama, agama tibi kecewa ada orang nggak nikah. Masih bawa dari Islam, masih tak gena dari Islam. Apakah ajaran Islam je pacet kada jeriah? Kan enten. Justru nikah sing ngerosak Islam dari dalam. Ngerosak Islam karena kelaban cara Islam, karena orang kafir nikah untuk merusak Islam dengan cara luar Islam tak mampu, Pak. Perosak ke dalam Islam dia tak bisa. Dengan macam-macam cara tetap inna dina indallahil Islam. Akhirnya mereka mempunyai cara ngerosak Islam kelaban cara Islam, Islami. Erong-rong dari dalam, beri adat-adat selain, kebiasaan-kebiasaan selain si di luar Islam, bungkus Islami. Padahal benar Islam. Contoh Valentine, bungkus kelaban saling mencintai, saling mengasihi, padahal benar Islam. Tahun baru Masehi, Islam di tahun baru Tibi, tahun baru Hijriah, ada saya merayakan. Karena mereka tak bangga kelaban tahun baru. Mereka tak bangga dengan adat-adat istiadat atau atribut-atribut Islam. Monoreng salib bangga kelaban salib. Maaf kalau non sebu, orang yang bertato bangga bi tato nah, orang yang gondrong obun bangga bi gondrong. Lah terus harap engkau kulit sampai negama todus kelaban atribut Islam nih kah? Surban, siwak, pakai baju putih,
sarong, mak todus. Jeneng sak salipun bangga bi salip kok. Andik bangga, setiap mereka pemeluk agama bangga dengan apa sih jadi atribut agama. Cuma sayang umat Islam ini kalah ragu, bentak bisa memuliakan agama natibi. Oleh karena itu Islam bukan hanya pengakuan, tapi Islam adalah pengagungan. Bagaimana kita mengagungkan agama yang mulia ini? Karena Nabi SAW pernah debu, al-Islamu ya'lu wala yu'la. Islam itu adalah agama yang luhur, agama yang tinggi, wala yu'la, dan tidak ada yang menyamai apalagi melebihi keunggulan, keagungan agama Islam. Nah, napa sih nyebab Islam nega mulja? Mun setiti pertanyaan, mampukah kaum panjenengan memuliakan Islam karena Islam adalah agama yang mulia? Mampukah kita memuliakan Islam? Oh, ndak, Islam tanpa dibantu akan menjadi agama yang kuat, yang menang. Naam, sah. Tak usah bantu Islam ria, tak usah, tak butuh dak bantu nak kake. Mun pacet Islam ria tak butuh bantuan, anu apa Kanjeng Nabi perang? Ani ka beperang nih kah? Bisa baik Gusti Kanjeng Nabi langsung minta dekat Gusti Allah, ya Allah, Allahumma qawil Islam wal mu'minin, Allah mansurna wal muslimin wa ahlikil kafartal musyrikin. Ya Allah, kerem ojan betoh beri petir se menyambar de orang-orang kafir. Bisa, mampu. Apakah Nabi minta kada jiran? Tan Kanjeng Nabi minta bantuan dari Gusti Allah untuk memenangkan agama beda orang ngocak Islam tak butuh bantuan kok bibaan. Tanpa dibantu Islam pun akan menang. Bener-bener. Tetapi kulo dengan kema tanggung jawab sebagai pemeluk agama. Apakah agama hanya ning KTP? Gusti Allah tak memerlukan bantuan, kekuatan sekandi kulo dengan nanging Gusti Allah Subhanahu wa taala abri kesempatan orang sandi ilmu. Ayo bantu. Beri kesempatan bi Gusti Allah. Bantu dakwah Islam dia. Saya tandi ilmu selebih itunya na bantu untuk dakwah Islam dia. Tandi ilmu, tandi tenaga, tandi itunya, sandi tenaga, ben pikiran, ayo. Wallahi gua kutung situ ngoreng sandi kemampuan na bantu Islam king tak kelema bantu Islam. Wallahi tanggung jawab gua kuning hadapan ya dan Gusti Allah Subhanahu wa taala. Andi mampu apa sampean untuk agama nih? Apa sih tadi sumbangsi untuk agama nih kah? Berbuat apa untuk agama? Sejauh mana kita sudah membantu agama? Walaupun agama tidak perlu bantuan. Agama tidak perlu bantuan. Tanpa dibantu Allah maha mampu untuk memenangkan Islam. Nabi segala kali perang, para sahabat taruhannya untuk membantu Islam. Lah kulit sambian dengan ngocak Islam tak perlu bantu. Tak perlu Islam ria, tak butuh Islam ria. Masih orang ria, ada orang nyembah, tetap cuma kan kama perjuangan kulman jenengan karena Islam agama adalah butuh perjuangan. Nah, terus dari cara untuk meninggikan Islam, meninggikan derajat Islam. Wa amma idza kana billahi wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam. Ketika kita sudah mampu mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Al-Quran dan meniru sunnah-sunnah Rasulullah SAW, hadza uluwil Islam. Gini kemuliaan Islam. Ketika Islam mereka ampun jauh daripada Al-Quran, kaum muslimin kali itu ampun tidak mengidolakan Nabi Muhammad SAW, tak ngodiin sunnah Kanjeng Nabi, jauh omong Islam kagilah, percuma. Mun kula ban panjenengan nika mun Al-Qur'an cek kan elakonan baca lah tak baca Pak. Apalagi untuk mempelajari Al-Qur'an, mendalami Al-Qur'an. Maca pun tak maca orang mungkin nika Al-Qur'an. Ajib. Padahal dabun Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an. Memperdalami ilmu Al-Qur'an. Nih sampean ning. Orang kafir nika sapaling kata kok orang Islam cek sampai ngerti sin Al-Qur'an. Titik. Belen boleh. Orang kafir nikah berusaha cek sampai umat Islam nikah ngerti esena Al-Quran. Sebab mulai ngerti esen Al-Quran Pak, dunia remeh kan orang yang ngerti Al-Quran. Semangat jihad, semangat perang,
semangat membela agama, semangat ibadah, jauh daripada maksiat, mun sampai ngelakoni Al-Quran. Gen sekone kalah pun dari kebiasaan. Makin bilan mari maghrib banyak orang baca Quran, setiap ada Pak, terus terang. Ini pun jadi kenyataan. Langkor bilan banyak orang baca Al-Quran, anak-anak orang Islam bilan banyak ngaji Al-Quran setiap. Terbukti. Lambat laun sampai pada akhirnya Al-Quran letak baca boleh. Islam bisa mulja, mun orang Islam gelem ngamalaki esena Al-Quran ben gelem neroh sunnah Gusti Kanjeng Nabi. Orang Islam kadang ragu, merasa hina, merasa terpaksa kelaban agama tibi. Lah, ane mulai larang tini Gusti Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Imran. Allah Subhanahu wa taala tabu bismillahirrahmanirrahim. Wala tahinu wala tahzanu. Kenapanya mana merasa mempunyai kelemahan di dalam agama atau merasa tidak mempunyai kemampuan di dalam beragama atau ketidaksiapan di dalam melaksanakan agama aja kan hukum Islam mau tidak terapaki di Indonesia tak bisa, cek merasa tak mampu, jangan merasa hina kelaban Islam. Larang bi Gusti Allah wala tahinu wala tahzanu. Janganlah kamu merasa hina, merasa tidak mampu dan bersedih hati. Larang cek sampai susah. Kenapa? Karena perang ning situng peperangan ning peneka ketika kaum muslimin dihadapkan oleh Allah Subhanahu oleh umat Islam hadapaki ning perang Uhud. Ketika ning perang Uhud merasa tidak mampu, merasa tidak mempunyai kekuatan yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah. In kuntum mu'minin, jika engkau benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Nitunya din sera. Allah. Langit siapa pasal agama? Allah, anu apa sedia? Islam agama Gusti Allah. Islam agama yang direstui dan diridhai oleh Allah. Inna dina indallahil Islam. Cuma Islam saya terima agama, anu apa sedia? Dunya din Gusti Allah, langit din Gusti Allah, swarga neraka din Gusti Allah, sing ngebai kulit sampean Gusti Allah, terus anu apa sedih? Anu merasa tandi kemampuan di dalam beragama. Hari kapi ciptaan Allah. Agama Islam adalah agama Gusti Allah. Artinya agama Gusti Allah benar berarti Allah Taala beragama. Ini orang-orang liberal nggak nih Pak? Inna dina indallahil Islam. Berarti Allah Taala yang di agama Islam berarti. Gusti Allah di agama. Mak bisa Allah Taala di agama. Agama seerestui, agama seeridoin, agama seetremah dia lah maksudnya. Hanya satu. Agama Islam. Jangan menyamakan agama Islam dengan agama yang lain. Jangan. Cek kebain mainan agama ini. Semua agama sama, tak sama Pak. Apa sih sama? Kiai apa tak sama? Kiblat tak sama? Nabi tak sama? Apa sih sama? Perkara ajarna. Taule pada mateen, taule saling menyerang. King cek menyamakan agama ini dengan yang lainnya. Hati-hati. Mulai banyak orang yang memurtataki dengan cara halus sehingga orang Islam tibi gembos orang Islam tibi kira merasa ragu mun pacet sambian ngangkep beda agama selain Islam ada lebih bagus tahu sanggup cak keluar beda agama Islam norok agama saya sambian yang kebagus ya karuan lah mun sambian menganggap beda kitab selain Al-Quran aneka lebih hebat, menganggap selain Al-Quran bedes lebih sempurna, min fadlikum silahkan keluar dari agama Islam, ikuti agama yang lain. Tak usah madaki agama Islam, tak usah menyamakan umat Islam, agama Islam tak usah. Mun sambian ajat aroma beda agama lebih pas untuk sambian, silahkan keluar dari Islam masuk agama saya pas. Tak usah ngajak orang Islam selain untuk menyamakan agama Islam dengan agama yang lain. Tak pada Pak. Tahu sarok norok patuh bi orang nggak nikah. Ya, aneh ke agama, saya kayak mati agama dia. Sampai ke akhirat agama dia. Mun lain apa sakapi, cuma agama saya terus menerus apolong bi kulit sambian. Semua agama sama. Apa sih sama? Terang lagi apa sih sama? Cek tak nyembah ke Gusti Allah sama. Cek ngaranin Gusti Allah di anak sama. Apa sih sama? Terang lagi saya sama ya apa nah? Sama di dalam memperjuangkan negara bagus,
sama di dalam ajaran yang bagus, silahkan tak cuma cek menyamakan agama saingke napa nyamana teti ambiar Pak agama re Pak. Saya seneng ngeteh ya teh, saya seneng kopi ya kopi, tahu usah kopi selene teh, teh selene kopi, tahu usah. Mun sampean pun aroma sabada agama lebih bagus dari Islam, tahu usah ada pada lagi keluar dari Islam lah. Tahu saja ngajak orang lain untuk meragukan agama Nabi. Ini adalah penggembosan. Penggembosan dari dalam, keng orang Islam tak paham. Napa dan kau saya bodoh? Karena guru tak melajari nggak nikah. Guru-guru dan kau tak melajarin menganggap semua agama samanten. Urusan agama lakum dinukum waliyadin wisan. Agama nak kaki, agama nak kaki, agama nengko, agama nengko. Urusan bertetangga Islam paling ngerti. Urusan kasih sayang Islam paling sempurna. Maka karena hadirin toh penting nikah untuk disampaikan dan dipahami betul bahwa ada agama se mekala kesempurnaan Islam ni kesobu. Keng sayang umat Islam tibi merasa hina, merasa tak mampu, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa, bener yang mulja can Gusti Allah, bener yang tekki derajat can Gusti Allah. Islam nahnul qaum a'azzani Allah bidin Islam, kita adalah kelompok Islam yang dimuliakan oleh Islam. Sayyidina Umar bin Al-Khattab ketika menjabat sebagai khalifah Amirul Mukminin, pada sebagian tamu-tamu tertawa Sayyidina Umar bin Al-Khattab jika kata apa? Nyamana tersohor Umar bin Al-Khattab, terkenal nyamana masyhur, terkenal iman-diman pada tawa ke Umar bin Al-Khattab. Beda orang tertawa kata apa Umar bin Al-Khattab? Istana kata apa? Singgasana kata apa? Istana kata apa? Entar kota Madinah. Aina Amirul Mukminin? Kama Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab. Oh, mun sambian tertawa Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin seharian yang babuna kaju. Setiap hari berteduh, ngeruncing aki bambu, ngeruncing aki penjalin, ngeruncing aki busur panah. Hah? Umar bin Al-Khattab Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam sejazirah Arab saat nikah. Tak percaya aja Pak. Efeker kolam pinu mewah, pengawal punya, istana megah, singgasana hebat. Ternyata tujuh bener, bener kaju, bi nyeret pasar. Tak percaya aja. Umar bin Khattab kelampin jayaan petong polo, kaisar neng Romawi, raja neng Persia, hidup bergeliman dengan harta benda. Tapi sampean sebagai pemimpin kami, engkau adalah pemimpin kami, mestinya sampean berpakaian yang rapi, yang bagus, yang mahal. Mestinya sampean nikah kendaraan hebat, singgasana mewah. Amirul Mukminin, pemimpin umat Islam nggak nikah. Apa jawab Sayyidina Umar? Nahnu qaumun a'azzani Allah bidinil Islam. Kami adalah kaum kelompok yang mulia bukan dengan jabatan. Kami kaum bukan mulia dengan kendaraan. Kami mulia bukan dengan perhiasan. A'azzani Allah bidinil Islam. Kami mulia dengan agama Islam, dan barang siapa yang mencari kemuliaan dengan cara lain Islam, dia tidak akan pernah menemukan kemuliaan. Muljekan Islam ini Pak. Cek kene ate, cek kene ate, cek sedih, cek takok, cek susah, wala tahzanu, cek susah, wa antumul a'launa, bukan dari orang tek kidabun Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika umat Islam pun andi ngak nikah, keyakinan, kemantepan ngak nikah, takok orang kafir. Mengenal betul isi Al-Qur'an, pelajaran betul anak-anak tentang ilmu Al-Quran, mempelajari betul anak-anak dari Islam tentang Al-Quran. Ini setia mah sombong Pak. Cek kentrong apa lagi Al-Quran, meca pun tak meca mungkin pun Al-Quran. Hatta saya tahu meca Quran, hatta saya tahu meca Al-Quran. Senyaman meca saya santre montuk atahunan kadang tak meca sekali. Gini pun keberadaan umat Islam kropos sarampunan. Jauh daripada Al-Quran, mereka tujuan si paling utama daripada musuh-musuh Islam, mereka menjauhkan umat Islam daripada Al-Quran, menjauhkan umat Islam dari Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu, ada macaran Islam retro aja boleh. Tak usah bom bunuh diri. Mentro Islam retro aja sampean tak usah ngebom gereja, tak usah. Al-Quran baca.
pelajarin Al-Quran, cintain kanjeng Nabi, lakonin esen Al-Quran. Dengan sendirinya berarti sya'nul Islam lagi bahkan jadi mulja, jadi terhormat. Lah setiap orang Islam tibi tokaran pada Islam mah, pendengarangan pada Islam mah, jajal mungkin pada Islam mah kapi kelompok A bi kelompok B ya pada Islam mah. Lega siapa mau orang kafir pak? Letak nama moso apa tu le tereta ni ke moso? Kelompok bi kelompok letak akor pada Islam mah. Saya untung ni orang kafir pak. Di luar Islam saya untung. Maaf kalau non sebu. Mungkin pondok bi pondok letak akor. Silakan anda bangga dengan pondok. Silakan bangga kelaban ormas, organisasi masa, organisasi masyarakat, organisasi agama, silakan bangga sampean di organisasi, bangga kelaban atribut-atribut. Keng bukan berarti sampean harus sama sowan. Sepote bangga bi pote nah, sebiru bangga bi biru nah, ya pantas, pantas. Cek orang kafir bi bangga bi atribut. Lah aku lebih sampean sokor cek sampai masuk deka napa adu domba singa neka singke Islam pada Islam epa atokar karena mereka tahu betul Islam ria tak kenal tako aslina. Terong ngerosak Islam tak bengal secara terang-terangan, akhirnya ngerosak Islam kelaben cara Islam. Mulai tak epa yakin ke Al-Quran, mulai epa jauh daripada ulama, epa jauh daripada habaib para kiai. Cuaki dia orang-orang semustaqim, seluruh sejak ngajak takut dari Allah Subhanahu Wa Taala merasa terancam. Di mah beda agama semakin terjepit, semakin dihimpit, tapi semakin banyak pemeluk Islam. Kamu agama pak, yang dikucilkan, yang dikecilkan, tapi semakin besar. Karena Islam ini semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditekan, semakin mumbul. One ngebal ya. Abal nikah mau tekan, dok dalam aing pas ocol, tegi. Islam di sini kah? Semakin ditekan, semakin ditekan, semakin ditekan ke dalam, semakin terpojok, semakin terjepit ke dalam, semakin mumbul. Masjid tutup, dakwah Islam elarang, ruah elarang, semakin tek Islam dia. Tenang boy, tugas kulit sampean, ayo bantu agama dia. Bener Gusti Allah tak mutuaki bantuan, cuma Gusti Allah beri kesempatan ada orang sandi kemampuan di dalam berjuang agama Islam nikah. Menonton sampai tanggung jawab ke kuning akhirat. Apa boleh yang gembosin umat Islam dengan alih-alih dengan dalil bahwa Allah Subhanahu Wa Taala Maha Kuat, tidak butuh bantuan, tidak butuh pertolongan. Keng bukan menguatkan iman dalam rangka menggembosi umat Islam. Mohon pacadayan apa kanjeng Nabi perang sampai segemek 6 ekor kali kanjeng Nabi perang. Durung sahabat selain ratusan kali perang para sahabat nih. Ratusan kali para sahabat nikah perang, benih cuma puluhan, ratusan perang nikah untuk menyebarkan dakwah Islamiyah menikah. Pas moro orang makin ngocak, tak butuh bantuan, tak usah perang, tak usah ngocak Islam. Apa mah alergi bi Islam? Cing agama tibi. Mek orang percaya diri kela benar agama, mek ngalak apanya mana di luar Islam. Mon sahabat sambian pun ngocak. Beda agama di luar Islam nih kepon saya yang kebi sampai lebih sempurna, yuk keluar beda dari Islam apa? Kalau nyaman bonan. Oh Islam mereka tak relevan, Islam mereka tak layak, Islam mereka tak pantas, keluar kaki di Islam. Ampun nyatakan sampean engkau murtad, engkau keluar di Islam, engkau norak agama Yahudi, engkau norak Nasrani, beres titik. Malah jelas. Yolok ulama, yolok ustad, yolok tokoh masyarakat itu robi orang tapi jangan ngelantur dengan ada. Nah terus anu apa belajar agama pada semua agama ria sama? Apa perlu belajar agama ria? Ayo, montuk Sidogiri, montuk Podokaton, montuk Besuk, montuk Pasuruan, Dalwa, Raci, montuk Ning Bengil. Terus apa perlu montuk? Mau kocak semua agama sama? Berarti korang dalam ilmu nah, korang dalam dharma. Guru-guru tak belajar kata jeri ya kok. Tak usah nggak nikah. Mau pacar sampean nikah nganggep beda agama lebih hebat dari Islam, keluar dari Islam beres titik. Islam tak butuh ada orang-orang nggak nikah.
Nisar ulama, nisar para kiai, para habaib, saya dengan getol, dengan gigih, dengan semangat memperjuangkan agama. Beda orang-orang saya yang saya torok bi orang kadang gembosen, Pak. Mun terlalu masuk ke Islam, terlalu fanatik, ya harus fanatik ke Islam. Cok terlalu beragama jangan terlalu. Lederem masih agama tak boleh terlalu. Deng sedeng. Urusan pribadi sampean ngamuk. Urusan organisasi sampean ngamuk. Arab urusan Islam sampean mak neng. Nge anan mun salahin utak sampean tak terima. Keluarganya sampean cacat, caci maki, kuliakin sampean tak terima. Arab Islam remeh peneng. Bukankah Islam nikah mempersilakan untuk membantu, memperjuangkan Islam? Anu adalah orang-orang muncan gula, tahu satu orok lah. Norok orang saya kening itu orok bela. Ki orang derma, orang guru tak orang hebat. Sido kiri, beda ye Hasani tak pernah komentar nggak nikah. Besok beda ye Subadar, beda ye Ali Murtadha, tak pernah sobung fatwa-fatwa sih nggak nikah. Pasuruan beda ye Hamid tak pernah nggak nikah. Podokaton beda Romo ye Hashim, beda Romo ye Jasim, tak pernah debu nggak nikah. Habaib sebeda mungkin tak pernah pun ada bunga nikah. Noro siapa? Noro yang tak jelas juga. Setek ketela solat ta, setek ketela maca Al-Qur'an, setek ketela ibadah na itu ora. Seporan sebenyak. Tak usah. Tak usah noro ngak nikah karena ilmu agama ini untuk memperdalam agama. Terus kayak mana pengacir mun tak agama karo kebedeng sedeng, Pak. Cok terlalu beragama. Malah tak fanatik, dedek masih. Ya harus fanatik ke agama, pecemburu ke agama nikah. Mau urusan pribadi biasa, cacat orang, celato orang, selain orang biasalah. Tapi urusan agama ya harus baca neng. Harus berdegiro, harus berdecemburu untuk agama nikah. Ya, nikah penting sampai aki supaya kalau bermancangan esto teti orang saya percaya diri kelaban agama Islam. Tak merasa hina, tak merasa susah kalau beragama Islam. Insyaallah mentermuka Islam ni pernah jaya tining Allah Subhanahu wa taala. Al-Islam la yatba'az zaman wala huwa yafutuhu zaman walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Islam tidak pernah ketinggalan zaman. Islam tidak pernah mengikuti perkembangan zaman. Islam tidak pula ketinggalan zaman. Justru Islamlah yang menjaga kemajuan zaman. Zaman boleh maju, tapi hukum Islam tetap kita patuhi. Silahkan berkembang, modern silahkan, tapi cek sampai Islam metode katutaki modern. Modern ini dari mudirun, madarat, bahaya. Mudirun, modern, mudirun, bahaya. Tahu satu katutaki agama lah. Pepancet, patetap kenengna, penetral agama ya. La shimalan, la yaminan, wala shimalan. Ya tak norok orang barat, ya tak norok orang timur. Papa tetap norok agama Islam, pak istiqomah. Norok orang sesepuh. Islam agama yang tidak mengikuti perkembangan zaman, tidak pula ketinggalan zaman. Islam selalu terdepan. Walakinnal Islam yura'i taqaddumaz zaman. Justru Islamlah yang menjaga kemajuan zaman. Setiap zaman semakin maju, Islam harus dirombak baca. Ada benih kakanan, benih selera ya. Mun selera bisa jadi, masakan bisa jadi, tapi agama empon paten bisa. Samawi ini dari Allah Subhanahu. Hukum-hukum teh kena yoba, aturan-aturan teh kena yoba. Semaju apapun zaman, berkembang seperti apapun zaman, tetap Islam jangan mengikuti perkembangan zaman. Zaman bilan di zaman situ tak masuk, tetap Islam saja geh. Selama orang Islam nikah melakukan daripada ajaran Islam dengan baik, maka umat Islam bakal kuat, bakal mulja insyaallah. Ya, karena Islam nikah agama saya mulja bentada saya bisa memandingi kemuliaan Islam nikah debun Gusti Kanjeng Nabi. Tadi cek kene ateh, cek susah, ya cek kebeter. Tugas kulit sampean dari rumah, ayo berusaha memperjuangkan agama Islam dengan segala kemampuan. Apa kemampuan sampean? Mampu dana, mampu tenaga, ilmu, pikiran dan lain sebagainya. Karena nikah adalah
memberikan kesempatan dekat kaum panjenengan untuk napa untuk membantu dakwah Islamiyah kan itu sehingga Islam ini betul-betul menjadi agama yang disegani, agama yang menjadi agama yang betul-betul mengayomi, karena mon orang masuk ke Islam aman, tapi mon Islam masuk di negara orang lain tak aman Pak, tak aman. Soro deh pate ini bantai nih neng Myanmar bantai, Bangladesh bantai, neng Palestina Islam tak ada sih dia sobung Pak, si matein orang nggak nih kesobung. Karena mak beda orang ya, karena mereka merasa tidak puas dengan hukum si beda nikah, sehingga abon napa dengan macam-macam segala cara ben kau lebih panjenengan kita setuju kalau ben cara ngerosak tempat ibadah orang, ngebom neng tempat kasa, ngebom tempat kantor ya, karena mungkin Islam tibi kurang mengenalkan de orang kafir tentang Islam. Seandainya orang kafir nikah mengerti tentang agama Islam, salut orang Islam nih, orang kafir ya Pak. Ketika pada salah situ ulama berdakwah neng kota Papua, almarhum Al Habib Munzir Al Musawa, Habib Munzir Al Musawa, tahu saya dakwah, tahu saya ceramah beliau nih. Situng waktu Habib Munzir almarhum nikah entar ke Papua rihla dakwah ke pedalaman, beda misionaris. Orang bine se dari Kristen kasa juga berdakwah di tempat Papua. Ocon terus. Habib Munzir nampak motor se double kabin, beda napa se beda neng budik ngak beda baik ngak pickup sini kasa. Motor raja kasa. Maka beliau Habib Munzir turun dari kendaraan mempersilahkan misionaris gila orang bine se Kristen gila masuk di dalam mobil nikah, silakan. Sudah, enggak sampai di depan, saya di belakang. Beliau mele di luar, padahal lucun terus angin celep. Beliau budi Pak, bereneng ngebaan, bereneng pi ke pakasa. Justru orang kafirnya pelebu ke dalam, orang Kristennya pelebu ke dalam. Mulai kan saya konek tertarik, maka dari ya akhlak orang Islam ya. Padahal agama tak apa ada bingko, ini cukup ria. Tahu sadar pada aki agama ria. Masuk Islam ternyata. Sampai dari mana? Dari Jakarta. Mau kemana? Mau masuk ke daerah sini. Saya pun mau masuk ke sana. Ayo bareng. Masuk Islam. Gunanya kelabon cara akhlak saya nggak nikah, mempersilahkan orang bini masuk sahabat ada aben Habib Munzir ngalai budi. Beda boleh orang yang sentar ke daerah pedalaman. Meleh aing mineral ya nom perhati aki kelampina putih bau neruu rapi pakai nah mak seneng pakai orang Islam udah pakai nah rapi bau neruu mamenyaan roh berapa sekian harganya oh ya iya nom tak nemu tempat duduk Habib nih kah tak nemu orang ke odi mungkin nih kah Habib nih kah tak nemu tempat ketojuan akhirnya tak nemu tempat ketujuan untuk ngenom, akhirnya beliau tuju dodok ajurukong ngenom. Bismillahirrahmanirrahim ngenom. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ngenom. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim ngenom 3 kali. Ajarnya Islam macam sempurna nang tang agama ada cara-cara diri. Berangkat pon. Peleman lain are entar boleh ke daerah nikah. Lemele boleh ke tempat nikah. Peleman ngolok. Pak. Ingat enggak sama saya sampean? Oh lupa, sampean siapa? Tahun kemarin sampean beli di toko saya ini. Waktu itu agama saya agama non muslim. Saya sekarang masuk Islam Pak. Kenapa? Saya tertarik dengan cara minum Anda. Karena Anda minum dengan cara jongkok, duduk, dengan diminum 3 kali. Itu di agama saya tidak ada itu cara seperti itu Pak. Kun cuma ngelakonin sunnah Kanjeng Nabi nginom tojuk deh tertarik orang di luar Islam nih keponan sampai masuk Islam hanya senama tibi nginom ngacer mancing kadang maaf Ustad Pak nginom mancing ngacer keng tak nemu panteng cek nemu panteng ngatan nggak bingko toro orang tadi nggak jeri ya
monitor orang ni kah mungkin berkhilaf tapi kan tak harus itunjuk aki ada orang banyak macam bismillah tanang saya kanan sehingga orang ni kah salut. Oh dah iya cirian Islam dia. Orang mun terpandang rek toro orang mestinya harus jaga betul seneka. Lah neka hanya dengan sekedar menunjukkan akhlak Nabi, sekedar ngak nikah rahmatan lil alamin ditunjuk aki beliau ngalah seorang bini se non muslim kele pelepu nikah pun tertarik ngenom kelaban cara toju macam bismillah tak todus tak canggung masih banyak orang-orang saya di luar Islam tertarik pak lagu sambian ni gila saya masa ragu todus bi agama merasa napa merasa aja dah mami arong sarongan tok mipet keserempet dah mami apuluk suplu ke malolo dah mami nyanyi asiwak neto lah siwak sunai kanjeng Nabi wasa arokan bangga bi rokon nuku bi koren kain mainan koren deh ya arah apa mak todus nuku siwak ngapain siwak apa sih ke todus cek nih kesunan kanjeng Nabi sabar deh ya rokon beda rokok tak todus arah apa sih bagi beda mak todus wah bener santre Gus ya repot keke santre karena nggak dinto tore cek sampai kau leben panci dengan aroma satodus kelaben apanya mana kelaben Islam neka karena setiap orang neka mesti bangga kelaben Islam dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala debu napanya mana setiap agama neka mesti bangga kelaban agama nah kelaban napanya mana atributah itu buat kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala kullu hisbin bima ladaihim farihun kullu hisbin bima ladaihim farihun setiap golongan kullu hisbin setiap golongan mereka akan merasa bangga bima ladaihim farihun mereka akan merasa bahagia dengan apa yang ia miliki setiap golongan Katolik bangga bi atribut Katolik preman bangga kelaban pakaian preman setiap golongan lah Islam ada apa mak todus kullu hisbin bima ladaihim farihun setiap golongan akan bangga dengan apa yang ia miliki. Orang kafir bangga bi kafirah. Bangga kelaban atribut-atributah. Lah umat Islam ni arah mak todus tak bangga kelaban atribut Islam. Bukankah Allah Subhanahu Wa Taala pun menyebut kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan akan bangga dengan golongannya. Si Yahudi bangga bi Yahudina, si Nasrani bangga bi Nasranina. Arah apa Islam mak kedek kelaban Islam. Mak takok kelaban Islam. Cek sampai aroma sahabat nikah tak mampu cek sampai aroma sahabat hina kelaban Islam kullu hisbin bima ladaihim farihun bangga kapi bi tahtu na bangga bi ruwana bangga kapi bi beranda na bangga oning pespam ya sedoyor tekir setir do ada sa dalam mancing si nyetir umplung budi kulantar kalau ada bangga ruah bangga bi model dia ya bi model bagrum beje bangga pak arah umat Islam tak bangga kelaban Islam mah cewak ruwa bangga kok masih yang mungkin ring tak gena bi orang ini ring putol pak keluantar gimbal bangga bi dia ya mak tadi orang Islam mak todus berpakaian Islami. Sedangkan Allah Subhanahu Wa Taala pun nyataki orang Yahudi bangga bi Yahudina, orang Nasrani bangga bi Nasranina. Umat Islam harus bangga kelaban kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap golongan aneka harus bangga, mempunyai kebanggaan tersendiri. Bonek bangga bi boneka. Etalein. Wah, semangat. Gembur. Bangga bi boneka. Arema bangga bi Arema nah. Persija bangga bi Persija nah. Persekapas ada karya-jeretan lah. Bangga dengan baju orennya. Setiap golongan bangga kok. Bangga bi seragam mah.
Bangga bi atribut tuh, pakai slayer, pakai apa Islam? Urusan agama mak todus kaki. Sebagaimana jadi supporter sepak bola Arab mah tak gelem jadi supporter Islam. Mun tak bisa jadi pemain, jadi supporter, deh lah. Sampean tak bisa muruk, tak bisa dakwah, tak bisa memberikan nasihat, ceramah, tak bisa ngajak orang, minimal jadi supporter. Dukung orang sadak waruah. Hah, rek dedak lek telek kok. Kana bila dia. Ya kakek je tu ada margena, tak tahu apa-apa. Kana bila mun sampean tak mampu jadi pemain, minimal jadi supporter, jadi pelatih tambah. Tak bisa jadi pemain repot. Ki belajar jadi pemain, ki alatin jadi supporter itu kang sora ketok lah. Jadi penonton baiklah, penonton yang baik. Jadi supporter saya bisa mensupport, memberikan dukungan. Sini kalau lah tak gabung, tak dukung, cenderung ngamuso dan kadang pak ada orang yang nyebar agama nih pak. Ada orang yang tak hidup pula. Makhluk apa yang kena jadi? Untuk supporter bangga, untuk atribut selain bangga, tapi untuk agama tibi tak bangga. Justru membanggakan agama selain. Mohon kaki bangga bi agama lain, lebu baik agama lain lah. Tahu sama membanggakan di hadapan umat Islam. Mohon kaki orang Islam kuno apa membanggakan agama selain? Mata bangga kelaban agama tibi. Nah, termoga titik ilmu manfaat. Amin Allahumma. Termoga Islam nikah jaya ila yaumil qiyamah. Termoga Islam agama kul dengan nikah ibu sampai akhir hayat husnul khatimah. Amin Allahumma. Amin wallahu a'lam bis-shawab. Allahumma salli afdala salatin alihi wa sahbihi wa sallim adada ma'lumatik kullama dhakaraka wa dhakara adh-dhakirun wa ghafalah الغافلون اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون اللهم صل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك ذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع للكتر أنثى وذكر رب وفقنا ووفقهم لما ترتضي قولا وفعلا كرما نهضى بالخير ونوفى كل شر ربنا واصلح قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الأهل الكرام الشرفاء وعلى الصحب مصابيح الغرار اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولينا وليا سواك ولا تجعلنا الله نعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم
صلى الله على سيدنا محمد والحمد لله رب العالمين. فإلى حضرة حبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله عليهم أجمعين، كافة الأولياء والشهداء والصالحين أينما كانوا وحلت أرواحهم من مشارق الأرض المغاربها، بل وبارك خصوصا مهاجر إلى الله أحمد بن عيسى وسيدنا علي بن علي خالع قاسم الفقيه المقدم جميع ساداتنا علي بعلوي فخر الوجوش وكر بن سالم وكعاقل بن سالم قطب الرباني عبد القادر جيلاني وسوسن الشاذلي، ثم المؤلف هذا الكتاب الإمام ابن حجر العسقلاني وأصولهم وفرهم، ثم إلى عبد الرحمن السقاوي بن المضر وإخوانه قد بالبن حبيب عبد الله بن يوسف بن طاهر وخضر بن شمة البلاد الحبيب عبد الله الحداد أحمد بن زين الهبشي قد بالملي الحبيب علي الهبشي وأصولهم وفروهم قد بالأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العطاس وشعلي بن عبد الله بارس، ثم إلى رحب عبد القادر جيل وحبيب علامة محمد بن عبد عباس المالكي وأصولهم وفروهم، ثم يا حبيب أبو بكر قرسي حبيب عبد الله باقر حبيب جعفر بن شيخان السقاف والحبيب عبد القادر بن يوسف الحبيب علي بن سقاف السقاف والحبيب عبد الله بن عبد القادر بن أحمد بن هادي بن شبكر بن سالم والحبيب محمد بن سالم بن حفيظ بن شباكر بن سالم والحبيب مشهور بن محمد بن حفيظ بن شباكر بن سالم، ثم إلى حبيب عبد الله بن عمر الشاطري والحبيب أبو بكر الشاطري والحبيب مهدي الشاطري والحبيب حسن الشاطري والحبيب سالم الشاطري، ثم إلى الحبيب محمد الهدار بيضاء الحبيب محمد الهدار بنيوان والحبيب صامي صحامي تنقل والحبيب هارم حسين الحامد براني وأصولهما، ثم إلى روح جعفر بهر براني، ثم إلى الحبيب حسن محمد بهر، ثم إلى روح جاسم نوسم زوجتي هاشم رافع زوجتي، ثم إلى روح الحبيب ثم إلى روح الحبيب حسن محمد بن هود الحسن وسليمان فريم، ثم رمي حميد بسروان، ثم إلى روح صاحب هذا المقام الجاد عبد الله وزوجتي الجاد برهن وزوجتي الوالد أحمد بن عبد الله وإخواني منير وسليمان، ثم إلى روح أمواتنا وأمواتكم وأموات الحاضرين وأموات المسلمين أجمعين، أن الله يعلي درجات في الجنة ويمد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة، وأن الله يتغشهم بالرحمة والمغفرة اسم الجنة ويختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية، أن الله سبحانه وتعالى يبارك لنا في شهر رجب وعنا فيه على صيام ويبارك في شعبان بل لنا رمضان وعنا فيه على صيام والقيام وتلاوة القرآن وفضلنا وإياكم من جميع الذنوب والآثام، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم محبة الصالحين واكتبنا في ديوانهم، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل علوما نافعة وقلوبا خاشعة وأذنا واعية وعملا متقبلا، وأن الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم رزقا حلالا طيبا مباركا حسيا ومعنويا ظاهرا وباطنا، وأن الله سبحانه وتعالى يجعل لنا وأولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ومن أهل الاستقامة، ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير وأهل الندامة، وعلى ما أسلافنا الصالحون مثل الجلسة نوينا، وعلى ما طلبوا طلبنا، وعلى ما قصدوا قصدنا، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم.